Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk pertemuan yang kelima. Ya, pertemuan yang kelima mata kuliah evaluasi pembelajaran untuk semester 5A, B, dan C. Ya, hari ini kita masih melanjutkan materi minggu lalu. Ya, kemarin kalian juga sudah membuat tugas ya tentang butir-butir soal. Nah, hari ini materinya adalah pokok bahasannya adalah teknik penulisan butir-butir soal tes dalam berbagai bentuk. Ya, jadi kemarin kalian sudah mempraktekkan cara membuat soal, apakah itu multiple choice ya, apa esai berstruktur, esai singkat ya, atau isian singkat dan lain sebagainya ya. Nah, jadi perlu kita mengetahui langkah-langkah penulisan butir soal. Oke. Yang pertama, kita harus tentukan terlebih dahulu tujuan tesnya itu tes untuk apa ya. Tes itu kan bermacam-macam. Ada pretest, ada post-test, ada UTS, ada UAS, ada UN, ya dulu namanya UN ujian nasional. Nah, setelah kita tentukan, misalnya kita akan membuat soal untuk ujian akhir semester ya, UAS. Ya, UAS. Maka yang harus kita susun ya. Pertama adalah kita menyusun kisi-kisi. Ya, kisi-kisi itu adalah pedoman untuk guru yang untuk kita membuat soal ya, apa itu indikatornya ya, misalnya begitu, kemampuan dasarnya, bentuk soalnya itu nanti ada ya, nanti di akhir akan saya tampilkan format kisi-kisi. Oke ya, jadi penyusunan kisi-kisi. Setelah kisi-kisi itu kita susun dengan baik, mulailah kita melaksanakan penulisan soal ya. Misalnya di kisi-kisi itu ada nomor urut soalnya, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalnya. Maka mulailah kita menulis soal dari nomor 1. Indikator pertama itu apa? Jadi kita menulis soal itu berdasarkan indikator yang sudah tersusun dalam kisi-kisi yang tidak boleh keluar. Ya, itu. Nah, jadilah soal itu 10 misalnya. Kita menulis soal 10 sudah selesai. Nah, soal itu harus ditelaah ya, atau kita analisis kualitatifnya. Kualitas soal itu kan, soal itu kan kualitasnya seperti apa ya. Jadi harus dianalisis terlebih dahulu. Kalau kita menganalisis butir soal itu biasanya kita ingin mencari atau membedakan ada soal kategori susah, ada soal kategori sedang, ada soal kategori sangat sukar ya. Sukar, mudah, sedang. Biasanya ada 3. Itu hasil analisis kita. Supaya soal ini harus betul-betul kredibel ya. Harus kita tahu tingkat kesukarannya soal itu. Terus soal itu kita simpan dalam yang namanya soal untuk beberapa tahun gitu. Ya.
simpen di gudang ya, gudang soal. Maksudnya soal itu bisa kita pakai lagi untuk tahun yang akan datang. Ya selama kurikulumnya belum ada pergantian itu masih relevan sesungguhnya, masih bisa kita pakai lagi. Jadi itu mengurangi beban guru ya. Jangan selalu atau terbebani oleh selalu membuat soal. Jadi buat soal cukup sekali saja ya untuk UAS itu dari tahun ke tahun bisa kita gunakan ya. Jadi nanti kalian kalau jadi guru ya buatlah soal terus analisis sebaik disimpan yang namanya dalam bank soal ya, dalam bank soal. Jadi soal itu ada banknya, jadi kumpulan soal-soal. Misalnya kita punya bank soal UTS. Jadi kalau nanti UTS kita tinggal kita cari lagi di bank soal itu. UAS kita cari lagi ya. Jadi tidak selalu membuat tersimpan. Makanya soal itu harus ditelaah, harus dianalisis untuk kita ketahui bahwa soal itu betul-betul punya validitas ya. Soal itu harus valid. Seperti soal UN, soal Eptanas misalnya dulu ya, soal UN ujian nasional itu soalnya ngambil di bank soal. Jadi dari tahun ke tahun soalnya itu hanya tinggal penyempurnaan sedikit-sedikit. Karena memang materinya ya itu juga. Setelah dianalisis soalnya itu sudah punya kualitas, sudah punya validitas, antara tingkat kesukaran dan kemudahan dan sedangnya itu sesuai ya. Sesuai, jadi ada persentasi yang sukar sekian persen, mudah sekian persen, sedang sekian persen ya. Jadi udah kita sesuaikan, kita uji coba dulu. Coba soal UN itu setelah dianalisis itu diuji coba dulu oleh beberapa sekolah saja perwakilan ya, tidak semua. Uji coba soal. Jadi nanti hasilnya itu tadi yang dianalisis. Setelah diuji coba, kemudian perakitan soal ya, perakitan soal ya menjadi soal ya. Jadi buatlah soalnya ya. Ya jadi setelah diuji cobakan itu adalah diuji coba oleh perwakilan siswa. Biasanya itu satu provinsi, satu sekolah ya uji cobanya. Jadi mengapa soal itu harus diuji coba? Ya, untuk mencari validitas soal. Ya, setelah diuji coba soal, maka dirakitlah soal menjadi perangkat tes. Nah, jadi udah jadi nah itu soal. Ya, maka disebutnya inilah perangkat tes. Ya, jadi soal yang sudah jadi yang bisa dilaksanakan kegiatan tesnya. Nah, selanjutnya penulisan butir-butir soal perlu mencermati peringkat apa peringkat yang dimaksud itu kan hasil belajar itu kan menurut taksonomi Bloom dari 3 ada kognitif, afektif, psikomotorik. Jadi kalau kita membuat butir-butir soal itu dari segi kognitifnya, dari segi afektifnya itu apa, psikomotoriknya itu apa ya. Karena hasil belajar itu adalah sebagai objek penilaian ya. Jadi kognitif itu atau taksonomi Bloom ini menurut Bloom itu dia mengelompokkan ya, taksonomi itu artinya pengelompokan. Mengelompokkan soal itu diambil dari kognitif, afektif dan psikomotorik.
Ya, jadi apa itu kognitif? Yang kita buat soal dari kognitif itu apa saja? Mencakup apa saja materinya? Mencakup misalnya ingatan, mengingat. Kita tes siswa itu dari segi tingkat ingatannya. Ya, dia mengingat. Kalau dia misalnya menghafal kan dia terus ingat tuh. Ya, itu kognitif juga pengetahuan ya. Jadi dia dari mengingat siswa itu seperti apa? Ingatannya itu tinggi apa lupa? Ya, sering lupa. Kadang orang sudah ingat, sudah hafal, tahu lupa. Biasanya begitu. Ya, jadi ingatan. Kemudian dari pemahaman. Jadi siswa itu memahami sesuatu. Kalau kita tes tentang pemahaman, dia akan bisa menjawab kalau dia paham. Ya, memahami dari maksud, ya dari maksud tersebut. Ya, memahami atau mengetahui maksud dari ayat Al-Quran tersebut misalnya. Jadi Al-Quran itu setelah diterjemahkan kemudian dipahami apa maksudnya. Ya, itu. Jadi kita buat soal yang mencakup pemahaman. Kemudian aplikasi, siswa dapat mengaplikasikan. Jadi dapat melakukan kembali setelah dia mendengar penjelasan dari guru. Dapat mengaplikasikan. Ya misalnya guru bercerita tentang sejarah perjuangan di Ponorogo. Ya. Setelah itu murid bisa menceritakan kembali, bisa mengaplikasikan kembali. Jadi bukan hanya sekedar bisa menceritakan kembali, tapi bisa mengaplikasikannya, bisa menindaklanjutinya, ya, itu aplikasi. Menganalisis, ya, siswa kan biasanya dapat menganalisis sesuatu benda. Jadi analisis benda ini, apa bedanya dengan benda yang ini, benda yang itu. Dari beberapa benda dianalisis apa perbedaannya. Bisa dia jawab. Terus mensintesis, menyimpulkan. Dari kita berikan soal-soal bersifat uraian-uraian, kemudian dia dapat menyimpulkan. Dan mengevaluasi. Dari hasil dia mengevaluasi terhadap teori-teori misalnya. Jadi dia bisa memberikan penilaian terhadap beberapa pendapat. Mana yang paling baik misalnya. Ya. Itulah penulisan soal dari unsur kognitif. Ya, afektif dan psikomotorik nanti belum. Ya. Nah, jadi ini kembali. Ya. Contoh soal pada tingkat kognitif belum. Butir soal uraian. Tadi sudah mengingat, memahami, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Ya, siswa dapat membuat kreasi. Membuat kreasi. Ya, itulah contoh soal pada tingkat kognitif belum. Nah, ini tadi di depan kalau kita membuat soal kita harus membuat kisi-kisi terlebih dahulu. Kisi-kisi pembuatan soal. Tuh ya. Kisi-kisi pembuatan soal mata pelajaran pendidikan agama kelas 11. Kurtilas ini. Kurikulum 2013 ya. Bentuk dan jumlah soal. Ya, misalnya 20 ya, misalnya 20. Atau ini 10 ya. Ini 10 nih. Tergantung. Kalau misalnya jumlahnya 20 berarti soalnya 20. Alokasi waktunya ya terserah berapa menit.
misalnya 120 menit, 90 menit, dan lain sebagainya. Nah, terus ini formatnya. Nomor itu 1 sampai 10 itu nomor soal. Kita 10 saja ya, bukan 20. Di atas berarti salah ya. Sampai 10. Apa kompetensi dasarnya? Tuh, ada kompetensi dasar bisa kita ambil dari silabus. Ya. Kompetensi dasar itu kita ambil dari silabus tuh. Jadi ada 2. Nomor 1 sampai nomor 6 itu KD-nya ya, itu silakan kalian baca sendiri. Jadi KD-nya ada 2 di sini. Terus materinya itu materi yang sudah kita ajarkan. Materinya adalah masa kejayaan Islam. Tuh materinya ya. Nah, terus indikator soal. Jadi indikator soal kita ambil dari sini ya. Jadi kita membuat soal, kita ambil dari indikator. Menjelaskan awal berdirinya Bani Abbasiyah. Ya, itu indikatornya tuh. Bentuk soalnya PG ya, atau multiple choice, kemarin kita sudah jelaskan. Ya, tingkat kesukaran. Kita buatnya yang mudah. Ya. Yang sedang atau sulit. Itu mah terserah ya, terserah kalian lah. Apakah mudah, apa sedang, sulit. Kalau yang mudah, yang kira-kira bisa dijawab oleh murid. Kalau sedang ya tidak terlalu mudah, tidak terlalu sulit. Kalau sulit ya mungkin hanya bisa dijawab oleh beberapa siswa. Ya, nomor soal 1. Terus nomor soal 2 itu lihat indikatornya. Pilihan ganda ya. Nomor urut 3 juga di situ indikatornya. Jadi kita membuat soal berdasarkan indikator yang sudah ada. Ya kebetulan ini hanya pilihan ganda saja. Jadi ada 10 soal nih. Jadi kisi-kisi pembuatan soal ini ada 10 soal ya. Kalau ada 10 soal berarti indikatornya ada 10 karena satu indikator kita buat satu soal, itu idealnya begitu. Kalau satu indikator kita buat 2 atau 3 soal sebenarnya boleh-boleh saja, tapi kurang bagus lah ya. Jadi kurang representatif karena materi soal itu banyak. Jadi satu indikator satu saja. Ya. Jadi ini ada 10 indikator, berarti ada 10 soal. Ya, ada 10 soal. Nah, terakhir tugas nih. Buatlah butir soal berdasarkan kisi-kisi di atas. Berarti kisi-kisi di atas itu kan ada 10 soal. Berarti kalian membuat 10 soal. Pahami dulu itu kisi-kisinya, bentuknya apa, situ sudah jelas. Berapa jumlah soalnya, situ sudah jelas. Ya. Terus catatan paling lambat jam 17.30 itu paling lambat. Ya. Kan nanti email masuk itu kan ada waktunya ya, paling cepat paling bagus. Ya, usahakan buat soal buat sendiri berdasarkan kisi-kisi yang sudah ada tadi itu. Oke ya. Saya kira pertemuan kita untuk hari ini cukup. Silakan kalian melaksanakan tugas ya, menyelesaikan tugas ini dan silakan kirim. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.